win it. Goal! Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo Slidingers, terima kasih telah mampir kembali di channel Uncle Sliding. Babak perempat final World Cup 2022 di depan mata. Tersisa 8 negara memperebutkan jatah 4 tiket ke semifinal. Duel seru perempat final, Clash of Titans siap menghadang. Laga syarat gengsi, Belanda versus Argentina, Kroasia melawan Brazil, laga Prancis melawan Inggris, hingga duel tim kejutan, Maroko melawan Portugal. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle akan mengajak Slidingers ke Stadion Education City di Arayan, Qatar untuk melihat preview laga pembuka antara Vatreni Kroasia melawan Samba Brazil. Laga pembuka perempat final akan menyajikan sahabat saling tikam, sebut saja duel Modric melawan Eder, Vinicius Junior dan Rodrigo, serta duel Kovacic melawan Thiago. Apakah tim Samba yang diunggulkan akan melangkah mulus, ataukah kejutan akan kembali terjadi di Qatar? Yuk langsung saja kita cek tayangan Uncle kali ini. Tapi jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Statistik kedua tim, Kroasia yang melaju lolos ke perempat final setelah sukses mengkandaskan Jepang di babak 16 besar melalui drama adu penalti. Yang menarik, sepanjang 2 babak dan extra time, kedua tim saling balas menyerang. Meskipun sedikit lebih dominan dalam penguasaan bola, namun sama seperti di 3 laga sebelumnya, anak asuh Zlatko Dalic ini tidak memperlihatkan permainan terbaiknya. Sebaliknya, Jepang hampir saja melaju ketika mencetak gol terlebih dahulu melalui kemelut di depan gawang Kroasia. Daisen Maeda sukses mencetak 1 gol ke gawang Livakovic. Sebelum Ivan Perisic mencetak gol di babak kedua, sekaligus mempertahankan rekor gemilang selalu mencetak gol saat membela Kroasia di turnamen internasional. Selain itu, Uncle melihat ini adalah lampu kuning bagi Kroasia dan Zlatko Dalic saat menghadapi tim Samba Brazil. Lini tengah dan bagian pertahanan Kroasia, terutama di bagian sayap, cukup mudah diterobos baik oleh Junya Ito, Ritsudoan hingga Nagatomo. Di laga terakhirnya, Modric dan kawan-kawan memang masih dominan dalam penguasaan bola, namun secara serangan Jepang terlihat lebih berbahaya. Jika saja duet kokoh pemain asal Leipzig, Joško Gvardiol dan Dejan Lovren tidak bermain baik, mungkin gawang Livakovic sudah dijebol oleh Doan, Maeda hingga Kamada. Yang menarik, trio lini tengah Vatreni Kroasia akan menghadapi terjangan sahabat mereka di klubnya. Sebut saja Modric tidak asing dengan pergerakan Vinicius Junior dan Rodrigo. Sedangkan Mateo Kovacic sangat familiar dengan bek senior tim Samba, Thiago Silva. Tapi mampukah keduanya menahan dan menguasai lini tengah yang Uncle perkirakan akan menjadi faktor kunci jika ingin menang melawan tim sehebat Brazil? Kroasia juga akan kembali mengandalkan kecepatan Perisic hingga Kramaric dalam membuat peluang di depan gawang Alisson Becker. Bukan hanya permainan terbaik menghadapi Brazil, tapi juga anak asuh Zlatko Dalic ini juga membutuhkan keberuntungan. Sedangkan lawannya, tim Samba Brazil melaju ke perempat final dengan percaya diri tinggi. Bukan hanya lolos, Rafinha dan kawan-kawan meledakkan Korea Selatan 5-1 lewat permainan yang menawan. Jika melihat statistik, Tite menginstruksikan lini tengah bermain terbuka dan berulang kali kombinasi serangan sayap Brazil membuka peluang mencetak gol. Tercatat laga babak 16 besar kemarin, Brazil memiliki tendangan ke gawang lawan tertinggi sepanjang 4 laga yang telah dilalui. Bukan itu saja, dari 9 tendangan ke gawang, 5 diantaranya berbuah menjadi gol. Menghadapi Kroasia, Tite dan Samba muda tampaknya akan lebih berupaya menguasai lini tengah dan menggunakan sisi sayap untuk menembus pertahanan Vatreni Kroasia. Skuad Samba di Piala Dunia tahun ini memang lebih berbahaya jika melihat usia, terutama skuad inti praktis hanya diisi 4 pemain senior termasuk Neymar, Casemiro, Thiago Silva, dan Alexandro. Sedangkan sisanya, terutama Quarta di bagian tengah dan depan, Samba muda sangat bertenaga. Rafinha, Richarlison, Lucas Paqueta hingga Vinicius Junior menjanjikan asa akan trofi Piala Dunia yang ke-6 bagi tim Samba. Head to head kedua tim, jika melihat catatan statistik, kedua tim pernah sudah bertemu beberapa kali di ajang internasional. Rekor tim Samba cukup mentereng menghadapi Kroasia. Dari 4 laga, Vatreni Kroasia belum pernah menang melawan Brazil. Di Piala Dunia 2014 berlaga di laga pembuka, tentu Slidingers masih ingat ya, Neymar muda dalam kondisi prime-nya mencetak 2 gol kemenangan bagi Brazil. Bagaimana laga perempat final nanti? Apakah Samba akan kembali memperpanjang rekornya? Catatan Uncle, laga seru Jumat malam di Stadion Education City akan panas. Neymar dan kawan-kawan tampil sebagai unggulan menghadapi tim veteran Kroasia yang unggul secara pengalaman. Samba muda yang bertenaga akan menghadapi pengalaman para pemain veteran Kroasia. Bahkan 5 pemain Vatreni yang kalah 3-1 saat menghadapi Samba di World Cup 2014 diperkirakan akan kembali dipercaya oleh pelatih Zlatko Dalic sebagai starter. Sebut saja Luka Modric, Ivan Perisic, Mateo Kovacic, bek Dejan Lovren hingga Marko Brozovic yang ketika itu tampil sebagai pemain pengganti. Menarik bagaimana kelima pemain ini kembali beradu fisik dan strategi menghadapi Samba muda yang bertenaga. Uncle memperkirakan Dalic dan Kroasia akan lebih bermain defensif dan melambatkan bola. Selain itu ketiganya, Modric, Kovacic, dan Brozovic akan bermain lebih dalam dan akan sering turun ke daerah pertahanan, mengingat trio Paqueta, Neymar, dan Casemiro akan bermain agresif, terutama dalam akselerasi dan kombinasi umpan ke lini depan. Jika mengajak bermain terbuka, tentu Modric dan kawan-kawan lebih berpengalaman dan tahu apa akibatnya. Korea Selatan adalah salah satu contohnya. Duel lini tengah praktis menjadi kunci kedua tim sebagai poros membuka peluang. Meskipun Tite dan Samba muda kali ini banyak memiliki variasi serangan yang berbahaya. Sebut saja menahan agresivitas Vinicius Junior dari sisi kiri akan menjadi PR Borna Barisic, pemain Kroasia yang bermain di Glasgow Rangers.
Tapi Kroasia juga akan menghadapi ledakan Rafinha, Richarlison yang piawai dalam membuka ruang, agresif dan suka melakukan tendangan jarak jauh. Ini akan menjadi ujian bagi duet batu karang Kroasia, Dejan Lovren dan Gvardiol, apakah tetap kokoh dan konsisten, sekaligus menjadi ajang uji kreativitas tim Samba, yang Angkal perkirakan ini akan menjadi ujian terberat Neymar dan kawan-kawan. Bagaimana caranya membongkar lini tengah dan pertahanan Kroasia yang militan? Catatan Angkal yang terakhir adalah mentalitas akan menjadi penentu tim yang menjadi pemenang di laga kali ini. Angkal garis bawahi ya Slidingers. Rekor Vatreni Kroasia yang tidak pernah menang atas Brazil tentu akan menjadi momok bagi Modric dan kawan-kawan. Namun rekor menakutkan bukan hanya milik tim Samba. Jika Slidingers jeli, lihat juga rekor Kroasia yang tidak lebih menakutkan. Ketika Kroasia melangkah maju menembus fase grup di Piala Dunia, maka cukup sulit menghentikan laju Vatreni meskipun dengan status underdog. Flashback sedikit di Piala Dunia 1998, siapa sangka Zvonimir Boban, Slaven Bilic, Mario Stanic hingga Robert Jarni hingga menyerang Real Madrid Davor Šuker mampu mengalahkan Mateusz Klinsmann hingga Oliver Bierhoff serta menjebol gawang Andreas Kopke 3 kali. Momentum berikutnya ketika Kroasia lolos grup di Piala Dunia 4 tahun lalu, siapa sangka tuan rumah Rusia hingga kandidat juara Inggris disikat di semifinal. Inggris yang superior dan menjanjikan terkena comeback mengejutkan Kroasia, namun asa Kroasia juara kembali harus terhenti di final saat dihentikan Prancis di final 4-2. Rekor lainnya yang membuat Samba harus lebih waspada adalah sejak menjadi juara dunia di tahun 2002, tepatnya 20 tahun yang lalu, dan setelahnya 4 kali juara Piala Dunia digelar, tim Samba harus gagal dan tebak Slidingers. Siapa saja lawannya? Ya benar, momok Samba adalah tim Eropa. Dihentikan Prancis di 2006, dikalahkan Belanda di 2010, bahkan dicukur Jerman 7-1 di kandangnya hingga kalah mengejutkan oleh Belgia 4 tahun lalu. Tentu saja kali ini Samba muda tidak boleh jumawa, tidak waspada maka Kroasia akan berjaya. Prediksi Angkal, Education City akan kembali bergemuruh. Setelah laga mengejutkan Maroko melangkah lolos ke perempat final mengalahkan Spanyol, akankah Education City menjadi ancaman tim unggulan tereliminasi? Samba secara materi berada di posisi unggulan. Bukan hanya itu, Neymar dan kawan-kawan berpotensi menjadi kandidat terdepan dalam merebut gelar juara. Pengalaman di sektor belakang, komplit di lini tengah dan berbahaya di lini depan, Samba punya segalanya. Tapi kali ini Angkal melihat Vatreni Kroasia dan veterannya berpotensi mengejutkan Brazil. Angkal perkirakan laga yang tidak mudah bagi Brazil. Kroasia akan bermain lebih bertahan dan menunggu serangan balik. Jika babak pertama Kroasia mampu menahan Brazil, Samba muda dalam potensi cukup sulit. Brazil menjadi unggulan, tapi Kroasia Angkal perkirakan akan mampu menahan 2 babak Neymar dan kawan-kawan. Kejutan akan kembali terjadi di Education City. Kroasia lolos ke perempat final ketiga kalinya. Bagaimana menurut Slidingers, Brazil atau Kroasia? Terima kasih telah menyaksikan tayangan Angkal kali ini. Sampai bertemu kembali di tayangan Angkal berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Angkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.